Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Ibu Tridiah Rahayu Winarni. Selamat pagi saudara yang terkasih. Adalah anugerah Allah jika kita masih diizinkan menikmati kehidupan ini. Mari kita syukuri anugerah Allah ini dengan menghadap hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah doa pagi ini. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, sebagai rasa syukur kami hari ini atas anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam doa pagi hari ini. Kami memohon pertolongan-Mu supaya ibadah kami, Tuhan perkenan dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kami semua untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan, baik di dalam doa, pujian, dan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mensyukuri kasih karunia Tuhan atas negara kita yang tercinta ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia, Negaraku. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam surat Roma, pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, minggu lalu kita baru saja menentukan pilihan kita atas siapa yang akan memimpin negara ini. Real count belum menunjukkan hasil yang pasti. Namun, quick count telah memprediksi siapa yang bakal menang. Ada sebagian orang merasa kecewa, bahkan frustasi menghadapi kenyataan bahwa pasangan calon yang didukungnya mengalami kekalahan. Sebagai orang Kristen, bagaimana sikap kita terhadap para pemimpin yang terpilih jika itu tidak sesuai dengan harapan?
Mari kita belajar dari nasihat Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-13. Secara sederhana saya menemukan ada 2 sikap, yaitu yang pertama, kita harus takluk kepada pemerintah, siapapun pemimpinnya. Mengapa? Karena pemerintah itu ditetapkan Allah. Allah memberi kuasa kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Paulus menegaskan bahwa barang siapa melawan pemerintah sama saja dengan melawan Allah. Mereka adalah hamba Allah yang ditetapkan Allah untuk kebaikan umatnya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini menegaskan bahwa dengan iman kita percaya bahwa siapapun pemimpinnya, Tuhan sedang merancangkan damai sejahtera bagi kita dan juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, kita harus takluk. Artinya, kita harus patuh dan menghormati setiap kebijakan pemerintah. Bukan karena pemerintahnya, tetapi karena Allah. Kita beriman Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan umatnya. Hal yang kedua adalah melakukan bagian kita. Jika pemerintah ditetapkan Allah untuk mengatur suatu bangsa agar hidup lebih baik, lebih berkeadilan dan sejahtera, maka umat Tuhan sebagai bagian dari bangsa itu juga bertanggung jawab untuk mendukung pemerintah di dalam mewujudkannya. Bagaimana cara kita mendukung pemerintah? Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Paulus mengatakan, perbuatlah apa yang baik. Firman Tuhan mengingatkan kita senantiasa supaya kita melakukan apa yang benar, apa yang baik. Nah, dengan melakukan firman Tuhan, maka kita akan menyatakan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Sebaliknya, dengan melakukan apa yang jahat, itu justru akan merusak kesejahteraan, keamanan, ketentraman bagi bangsa ini. Bangsa ini tidak akan mengalami damai sejahtera Allah jika kita hidup di dalam ketidakbenaran, ketidakadilan. Di dalam ayat 7, Paulus menasihatkan, bayarlah apa yang harus kita bayar. Pajak kepada mereka yang berhak menerima pajak. Rasa takut dan hormat kepada mereka yang berhak menerimanya. Ayat ini sebenarnya ingin menegaskan supaya umat Tuhan mewujudkan keadilan dengan melakukan apa yang semestinya dan memberikan apa yang menjadi haknya. Keadilan itu tidak hanya bicara soal sama rata, sama rasa, atau sama banyak, melainkan juga berbicara tentang memberi apa yang memang sudah menjadi haknya dan bertindak sebagaimana mestinya. Nah, di dalam keseharian, jika memang seharusnya kita harus membayar pajak, maka kita harus membayarnya. Jika memang seseorang berhak untuk mendapatkan penghormatan, maka kita harus menghormati dia. Jika memang seseorang berhak mendapatkan pertolongan, maka kita haruslah menolong dia. Sebagai pengguna jalan, ada aturan lalu lintas yang harus kita patuhi. Di dalam keseharian kita, mewujudkan keadilan dapat kita lakukan dengan membayar pajak. Karena memang sudah seharusnya kita memang membayar pajak. Salah. Dalam keseharian, jika memang seharusnya kita harus membayar pajak, ya marilah kita membayar pajak itu. Jika seseorang memang berhak untuk dihormati, maka kita berikan penghormatan itu. Jika seseorang memang berhak mendapatkan pertolongan, maka kita harus menolongnya. Itu artinya bertindak adil.
termasuk ketika kita berada di jalan. Sebagai pengguna jalan, ada aturan lalu lintas yang harus kita patuhi, agar pengguna lainnya juga mendapatkan haknya untuk merasakan keamanan dan kelancaran di sepanjang perjalanannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun pemimpinnya, kita bertanggung jawab juga atas terwujudnya keadilan di tengah bangsa kita. Mari kita lakukan bagian kita, karena memang demikianlah seharusnya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa siapapun pemimpin kami, Tuhan sudah izinkan mereka untuk menjadi pemimpin kami. Berikan kami sikap, berikan kami hati yang bijak di dalam menyikapi setiap kebijakan yang ada bagi negara ini. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya Engkau memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai umat Tuhan, juga sebagai warga negara yang baik. Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang nantinya terpilih, kiranya Tuhan menolong mereka untuk mampu memimpin bangsa ini dengan bijaksana dan berhikmat, sehingga melalui kepemimpinan mereka, negara kami, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang lebih maju dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya Tuhan juga akan menolong mereka bisa berlapang dada dengan siapapun yang akan menjadi pemimpin negara, dan kami boleh saling bahu-membahu untuk mendukung para pemimpin kami. Kami juga bersyukur untuk hamba Tuhan, majelis dan pengurus komisi yang melayani di gereja kami. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman mereka. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati mereka untuk boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan juga semakin setia di dalam melayani Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik. Juga keluarga mereka Tuhan berkati. Tuhan pelihara mereka. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman setiap anggota jemaat yang ada. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong mereka di dalam pengalaman hidup mereka, baik suka maupun duka, itu boleh menolong mereka untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang mengalami sakit dan juga di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan, Engkau dengan tangan kuasa-Mu boleh menjamah mereka, sehingga segala sakit penyakit boleh keluar dari tubuh mereka. Kami juga berdoa kuatkan iman mereka, supaya di dalam kelemahan tubuh itu mereka boleh semakin melihat akan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup mereka karena masalah-masalah ekonomi, masalah rumah tangga, pendidikan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan mereka, tolong mereka untuk bersandar penuh kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan mereka hanya kepada Tuhan yang akan menguatkan mereka, membimbing mereka, sehingga mereka mampu melewati segala pergumulan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pada akhirnya untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memimpin setiap langkah kami, sehingga segala aktivitas hidup kami hari ini, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.